Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ardiansyah dan kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Yang akan saya bahas kali ini adalah OSI model, TCP/IP, perbedaan TCP dan UDP, dan nomor port. Pertama, OSI model. Apa itu OSI model? OSI model itu adalah sebuah model teoritis yang terdiri dari 7 lapisan yang menjelaskan cara kerja jaringan komputer. Nah, the OSI model ini itu dibuat sebagai standarisasi jaringan komputer dan hal ini memungkinkan ya suatu sistem multi vendor. Nah, sebelumnya itu jaringan dari suatu vendor atau merek itu tidak bisa berkomunikasi dengan jaringan dari jaringan yang dibuat oleh vendor berbeda. Nah, itu maksudnya atau tujuan dari dibuatnya standarisasi itu. Nah, saat ini jaringan yang kita pakai itu sebenarnya tidak pakai OSI model, melainkan TCP/IP. Nah, sebenarnya secara konsep itu lapisannya itu mirip, dan walaupun yang kita sekarang pakai itu TCP/IP tetap penting dipelajari karena OSI model itu sering jadi referensi ketika troubleshooting misalnya. Nah, ini lapisan dari OSI model. Dari bawah pertama ada physical layer. Nah, ini fungsi dari lapisan ini itu adalah membawa data melalui hardware fisik seperti kabel internet. Kedua adalah data link. Di lapisan ini physical address seperti MAC address ditambahkan ke data. Nah, switch itu terdapat di lapisan ini. Ketiga ada transport, berfungsi untuk menambahkan transport protokol seperti TCP, UDP, serta menambahkan source dan destination port number. Kemudian ada sessions, berfungsi untuk membuat dan menghentikan atau menterminasi koneksi. Kemudian ada presentation, berfungsi mengformat data supaya aplikasi penerima data dapat memahami dan memproses data, serta mengenkripsi serta dekripsi data. Kemudian ada application. Nah, ini lapisan paling atas ini, pengguna dan aplikasi itu berhadapan dan berkomunikasi. Nah, protokol yang digunakan pada lapisan ini seperti ada SMTP untuk mengirim email, kemudian FTP untuk bertukar dokumen atau files, dan lain-lain. Cara mudah untuk menghafal lapisan-lapisan ini itu dengan huruf APSTDP, atau bisa dijadikan kalimat a lot of people seem to need data processing, seperti yang di kanan ini. Kemudian adalah TCP/IP. Nah, seperti yang saya bilang tadi, itu TCP/IP itu kurang lebih mirip setidaknya dari bagian lapisannya. Nah, ini lapisannya. Yang kiri adalah lapisan originalnya, dan yang kanannya itu adalah versi yang sudah diupdate atau diperbaharui. Nah, dari bawah, nah ini mirip sih, bukan mirip lagi, sama ya kurang lebih. Dari bawah itu ada physical layer. Nah, ini fungsinya seperti tadi, itu membawa data melalui hardware fisik seperti kabel Ethernet maksudnya. Kemudian ada data link. Di lapisan ini physical address seperti MAC address ditambahkan ke data. Switch juga terdapat di sini. Kemudian ada network, berfungsi untuk mengatur IP address. Kemudian ada transport. Nah, ini di sini terdapat transport protokol seperti TCP, UDP, serta source dan destination port number ditambahkan di sini. Terakhir ada application, yaitu lapisan pengguna dan aplikasi berhadapan dan berkomunikasi. Di sini protokol seperti SMTP, FTP dan lain-lain itu bekerja di sini. Nah, apa itu perbedaan TCP dan UDP? Nah, seperti yang tadi saya bilang, itu di bagian transport tuh ada dua protokol yang bekerja, yaitu TCP dan UDP. Nah, kalau dalam membuat aplikasi itu
harus kira-kira harus milih dua cara untuk mentransmisi data, yaitu secara reliable atau dapat diandalkan, atau secara unreliable atau tidak dapat diandalkan. Kelihatannya reliable tuh pilihan yang paling obvious, tapi sebenarnya kedua cara itu memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Nah, ketika komputer mengirimkan data yang dikirimkan itu tidak dikirimkan secara sekaligus semuanya, melainkan dipotong-potong. Nah, kemudian komputer penerima menggabungkan potongan-potongan file tadi itu menjadi file yang dapat digunakan. Nah, jika misalnya jika terdapat potongan yang tidak sampai ke penerima, maka file akan menjadi corrupt atau tidak bisa digunakan. Nah, dibutuhkan nih metode yang dapat diandalkan atau reliable untuk mencegah kehilangan potongan-potongan data tersebut, serta dapat mengirim ulang potongan data tersebut. Nah, ini adalah fungsi TCP atau Transmission Control Protocol. Dan kenapa TCP itu digunakan banyak sekali? Karena misalkan ketika sedang mentransmisi data atau mengirim data, terjadi gangguan network. Nah, dengan TCP ini, file yang dikirim tadi dapat di-recover sehingga pengalaman pengguna atau UX tidak terganggu. Nah, cara kerjanya gimana ya? Caranya itu ada 3, yaitu pertama acknowledge numbers, kemudian sequencing numbers, dan checksum numbers. Nah, sebelumnya kita harus membuat koneksi yang reliable terlebih dahulu, yaitu dengan cara ini, three-way handshake. Pertama, komputer pengirim mengirim message yang bernama SYN, berarti synchronize. Nah, kemudian komputer penerima di sebelah kanan membalas message-nya dengan ACK atau acknowledge, yang berarti acknowledge atau mengakui. Nah, message yang dikirimkan ini juga mengandung message SYN tadi, sehingga disebut dengan sync ACK. Terakhir, komputer pengirim membalasnya kembali dengan message ACK. Dan sekarang kedua komputer ini memiliki koneksi TCP. Nah, setelah itu adalah sequencing. TCP akan menambahkan sebuah angka pada data yang dikirim. Nah, tujuannya itu agar data yang terkirim itu dapat diterima, dikumpulkan, kemudian diurutkan seperti ini, sehingga data yang dikirim itu diterima dengan urutan yang benar. Nah, sebenarnya sequence number itu juga hanya merupakan salah satu field dari header TCP. Setelah tadi data diterima dan penerima data mengirimkan message acknowledge, sehingga komputer pengirim tahu bahwa data sudah terkirim dengan lengkap seperti ini. Nah, saya juga tadi menyebut tentang checksum. Checksum adalah hasil dari perhitungan sederhana yang dilakukan pada data yang dikirim. Nah, jika checksum yang di-generate oleh pengirim sama dengan checksum yang di-generate oleh penerima, maka transmisi data berhasil. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu checksum yang di-generate oleh penerima berbeda, biasanya karena ada bits yang hilang atau bagian-bagian potongan data yang hilang, maka akan terjadi checksum mismatch dan transmisi data itu gagal. Nah, seperti yang saya bilang tadi, TCP header itu ditambahkan pada data yang dikirim. Nah, ini bentuk dari TCP header. Bagaimana dengan cara unreliable? Nah, metode secara unreliable itu dinamakan dengan UDP atau User Datagram Protocol. Nah, apa itu sih? Boleh dibilang,
UDP itu bisa dianalogikan dengan machine gun, terus menerus menembak atau mengirim data, tak peduli data yang terkirim hilang sebagian atau tidak. Tugasnya satu, hanya sekadar mengirim data saja, terus menerus. Nah, kenapa UDP? TCP memang menawarkan kelebihan yang menguntungkan, yaitu transmisi data yang rentan error dan reliable. Akan tapi, TCP itu mahal serta latensinya lebih banyak. Ya, boleh dibilang TCP itu lebih tepat untuk pekerjaan umum seperti browsing, transfer file, dan lain-lain, di mana latensi itu tidak menjadi faktor besar. Nah, untuk aplikasi yang memerlukan transmisi data real time dan seperti streaming misalnya, teleconference, Zoom misalnya, Zoom, Google Meet, dan lain-lain, kemudian multiplayer game, nah itu latensi itu merupakan faktor yang sangat besar. Disinilah UDP itu menjadi pilihan utama. Lihat saja ya header UDP ini, yaitu hanya ada 4 field saja, tidak seperti TCP tadi headernya itu banyak sekali. Nah, header yang lebih kecil berarti lebih sedikit informasi yang dikirim, sehingga latensi secara langsung juga menjadi lebih kecil latensinya. Nah, kemudian port numbers. Apa itu port numbers? Port number adalah port numbers adalah angka yang port adalah hal yang memungkinkan banyak aplikasi untuk menggunakan jaringan yang sama. Nah, itu biasanya dalam bentuk angka seperti yang bisa kita lihat di IP address ini. Nah, angka 80 yang saya tandai itu adalah port. Pertama ada well known port atau reserve port. Range-nya itu dari 0 sampai 1023. Nah, ini merupakan port standar atau port umum yang sudah diterapkan oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority. Nah, ini hanya dapat diakses oleh root account atau admin ya. Kemudian ada registered port. Range-nya dari 1024 sampai 49151. Nah, ini dapat diakses oleh program dengan akses user account biasa. Sekian dari saya, Muhammad Rizky Aryansyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.